Selamat pagi saudaraku yang diberkati Tuhan, sahabat bertumbuh dan berbuah. Kita akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan di pagi ini. Dan sama-sama mari kita mau baca dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berkata, "Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah tangga yang mulia, yang dikuduskan, yang layak dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia." Saudara yang diberkati Tuhan, ayat ini merupakan salah satu panggilan yang paling kuat bagi setiap orang yang ingin dipakai Tuhan secara bermakna. Nah, saudara, poin apa yang kita dapati dari perenungan firman Tuhan di pagi ini? Yang pertama, saudara, poin yang pertama, pilihan ada di tangan kita. Dalam ayat sebelumnya, saudara, dalam ayat yang ke-20, Rasul Paulus dia menjelaskan bahwa dalam sebuah rumah itu ada perabot dari emas, perabot dari kayu, perabot dari perak, dan juga dari tanah liat. Namun poin utamanya bukan terletak pada bahan dasarnya, melainkan pada kebersihannya. Nah, saudara, status kita ini sebagai perabot yang mulia tidak ditentukan bakat alami atau latar belakang kita, melainkan oleh keputusan kita untuk menyucikan diri. Nah, saudara, Tuhan siap memakai siapa saja asalkan wadahnya itu bersih. Poin yang kedua, saudara, definisi dari menyucikan diri. Menyucikan diri ini bukan berarti kita menjadi orang yang sempurna dengan kekuatan diri kita, melainkan sebuah gaya hidup yang menjauhkan diri kita dari pengaruh buruk, dari dosa yang dapat merusak karakter kita, dan mendekat pada anugerah untuk terus kita diperbaharui setiap hari. Dan kita memisahkan diri dari motivasi yang salah, dari egoisme, kesombongan, atau kepura-puraan. Dan poin yang berikutnya, saudara, layak dan disediakan, ready for action. Saudara, ada perbedaan antara ingin dipakai dan siap dipakai. Nah, perabot yang kotor mungkin ada di dapur, tapi dia tidak akan dipakai untuk menjamu tamu kehormatan. Nah, saudara, poin yang harus kita belajar di pagi ini yang penting yaitu dikuduskan. Berarti perabot yang dipakai ini, saudara, harus dikuduskan, harus disucikan. Ini dipisahkan untuk tujuan Tuhan yang mulia, layak dipakai. Ini memiliki karakter yang sesuai dengan tugas yang diberikan dan disediakan. Selalu dalam posisi standby, saudara, ketika Tuhan memanggil kita untuk melakukan kebaikan, kita tidak perlu sibuk menyucikan diri dulu. Karena apa? Kita suka menjaga diri kita ini tetap bersih. Nah, saudara, perenungan firman Tuhan di pagi ini ada refleksi yang harus kita sama-sama pegang dan sama-sama kita praktikkan itu dalam kehidupan kita, yaitu, saudara, Tuhan tidak pernah mencari perabot yang paling mahal atau perabot yang paling berkilau di mata manusia. Dia mencari perabot yang bersih. Nah, saudara, seringkali setiap kita bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, kenapa belum juga memakai kehidupan kita secara luar biasa?" Nah, mungkin pertanyaan itu, saudara, perlu diubah menjadi, sudahkah aku menjadi wadah yang cukup bersih untuk menampung kepercayaannya Tuhan? Saudara, mari kita mau sama-sama mengidentifikasi kebiasaan-kebiasaan kotor yang menghalangi pertumbuhan rohani kita, saudara, dan bawalah itu di dalam doa dan minta kekuatan Roh Kudus untuk apa? Kita dapat meninggalkannya. Saudara, biarlah perenungan firman Tuhan di pagi ini menjadi kekuatan, menjadi rema yang kuat bagi setiap kita. Tuhan mau pakai hidup kita, saudara, dan mari kita harus siapkan wadah kita itu bersih, sehingga dari kehidupan kita, saudara, hidup kita ini berdampak, menjadi terang, menjadi berkat, dan orang melihat Yesus hidup dalam kehidupan kita. Jadilah orang-orang yang hidup dalam ketaatan, orang-orang yang siap dipakai oleh Tuhan. Dan biarlah lewat perenungan firman Tuhan di pagi ini kita mau mengevaluasi hidup kita. Mari belajar untuk menjadi orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan dengan heran, dengan luar biasa. Ketika kita ini mau dibentuk oleh Tuhan, sucikan hidup kita, Tuhan, biar hidup kita ini senantiasa berdampak dan terus memuliakan nama Tuhan lewat tiap-tiap kehidupan kita. Kasih karunia yang memampukan kita untuk hidup dalam perkenanannya, dan tetap semangat, tetap berpengharapan. Tuhan selalu dan senantiasa menopang kehidupan setiap kita. Immanuel.